فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bacaan terhadap kitab Ithaful Anam, Syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, yang dulu sempat kita baca namun belum selesai, yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Sekarang kita akan masuki bab yang baru, halaman 99 yang punya kitab. Bab Az-Zuhdi wal Wara'. Bab berkaitan masalah zuhud dan wara'. Tentunya setelah kita mendengar, sering kita dengarkan apa itu zuhud, apa itu wara', tentunya kita akan berusaha menjadi orang yang bisa memiliki sifat zuhud dan wara' ini. Kami simpulkan sebelum kami bacakan, zuhud lebih umum daripada wara'. Karena zuhud itu artinya adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhiratnya. Walaupun perkara mubah, perkara yang diperbolehkan, tapi dia sengaja tinggalkan karena dia anggap gak bermanfaat di akhiratnya. Dia mengambil perkara-perkara yang sifatnya bermanfaat untuk akhiratnya. Itu namanya zuhud, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara', tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Kalau wara' itu meninggalkan perkara yang dikhawatirkan berbahaya kelak di akhirat. Ini definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan lafaz yang berbeda sedikit. Jadi kalau zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Sedangkan wara' tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang dikhawatirkan membahayakan dirinya kelak di akhirat. Jadi memang sengaja meninggalkan perkara syubhat, perkara yang samar, itu namanya wara'. Kalau zuhud lebih mencakup, paham ya? Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya antara zuhud dan wara' itu ada yang umum, ada yang khusus. Paham ya? Yang umum adalah zuhud. Setiap zuhud masuk di dalamnya wara'. Kalau wara' belum tentu masuk badannya zuhud. Seperti itu. Naam. Akan tapi barakallahu fikum, dua-duanya adalah sifat yang mulia. Sifat yang mulia. Kita baca saja biar tambah jelas nanti muqaddimahnya itu. Qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan sabahullah, dzakaru lahu ta'arifa katsirah aqrabuha wa aksaruha. Para ulama menyebutkan definisi yang sangat banyak mengenai zuhud dan wara' ini. Yang paling dekat dan juga paling pendek, paling simpel definisinya, annahu qillatur raghbah fi syai'. Makna secara bahasa ya, qillatur raghbah fi syai'. Hadza wa zuhud, maknanya adalah sedikitnya keinginan terhadap sesuatu. Kalau raghbah fi itu artinya pengen, cinta, senang. Tapi kalau raghibaan artinya benci. Jadi zuhud itu kata beliau yang simpelnya adalah meninggalkan atau sedikitnya rasa suka terhadap sesuatu. Tapi kalau maknanya yang secara syariat
yang sering digunakan disebutkan para ulama, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun definisi yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan itu definisi secara global. Qala ta'ala fi ikhwati Yusuf wa kanu fihi minaz zahidin. Zahidin maknanya adalah qillatur raghbah bisyai'. Ya, sedikitnya keinginan dalam suatu perkara. Fazuhdu qillatur raghbah bisyai'. Maka zuhud di sini adalah qillatur raghbah, sedikitnya keinginan terhadap sesuatu. Jadi tidak terlalu ingin dengan sesuatu tersebut. Tapi makna yang bagus tadi itu, makna yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Baik perkara itu mubah itu dia kerjakan enggak masalah. Tapi sengaja ditinggalkan karena merasa perkara mubah ini yang akan dia lakukan enggak bermanfaat di akhirat, dia tinggalkan. Itu namanya zuhud. Yuqal zahada fi dzalik idza qallat raghbatuhu fi. Dikatakan seseorang zuhud dalam perkara tersebut maknanya idza qallat raghbatuhu fi, apabila keinginannya itu sedikit. Paham ya? Ingat-ingat ya, raghiba fi cinta, ingin, suka. Kalau raghibaan benci. Man raghiba an sunnati falaysa minni, itu artinya benci. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi kalau raghiba fi cinta, senang, suka. Wa zuhdu matlubun wa mustahsanun. Sedangkan sifat zuhud ini dianjurkan dan diminta, diperintahkan serta dianggap bagus. Paham ya? Dianggap bagus, indah. Orang punya sifat zuhud luar biasa. Kama ya'ti fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, wa zuhdu laisa ma'nahu tarkul halal wa mubahat. Penting ini. Bukan maknanya zuhud itu meninggalkan perkara halal, dan bahkan bukan pula meninggalkan perkara yang mubah. Cuman dia sengaja meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat kelak di akhirat. Dia lihat perkara ini kira-kira bermanfaat enggak di akhirat. Kalau tidak bermanfaat dia tinggalkan. Itu makna secara global zuhud. Jangan seperti sebagian sufiyah yang memaknakan zuhud dengan cara apa? Memakai pakaian compang-camping, sobek-sobek, kemudian tidak mau berpakaian yang rapi, alasannya zuhud. Itu salah. Paham ya? Kemudian zuhud orang yang tidak mau kerja, salah juga. Paham ya? Nah, zuhud maknanya bukan seperti itu. Orang kerja, berpenampilan rapi, berpenampilan bagus, itu dianjurkan semuanya. Sehingga jangan sampai salah memaknakan zuhud nih ya. Karena sebagian orang, terutama dari kalangan sufiyah yang waktu itu disebutkan dalam kitab para ulama, zuhud menurut mereka itu berpakaian yang istilahnya apa? Tidak layak lah kadang sebagian mereka, sobek-sobek, pakaian yang compang-camping, pakaian yang kotor, berdebu, alasannya wali min auliyaillah katanya. Itu salah. Ada juga maknakan zuhud itu orang yang meninggalkan dunia totalitas, enggak peduli dunia sama sekali. Itu juga salah. Tapi ambil dunia seperlunya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ambil dunia seperlunya, selebihnya untuk akhirat. Itu bisa dimaknakan apa? Nah, zuhud. Paham ya? Tapi dia ingat meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, tapi mencari ma'isyah. Dia punya keluarga, punya anak, punya istri, bermanfaat di akhiratnya. Orang mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarganya, ibadah. Hatta mataj'al fi imra'atik sedekah, sampai-sampai yang kamu jadikan, yang kamu berikan kepada mulut istrimu, walaupun satu suapan, dinilai sedekah, ibadah. Sehingga jangan sampai zuhud dimaknakan enggak kerja, berpangku tangan, kemudian apa? Hidupnya barakallahu sengaja menyusahkan diri, sengaja menyiksa diri, itu salah. Paham ya? Naam. Kita lihat. Wa innamaz zuhdu tarku ma la yanfa'uka fi akhiratik, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hanya saja zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untukmu di akhiratmu, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian apa itu al-wara'? Wa amal wara' fa ma'nahu tarkul umur al-mustabihah. Wara' ya lebih khusus ya, meninggalkan perkara-perkara yang samar. Kan perkara kan ada yang jelas halal, jelas haram. Ada yang masih samar. Ini halal atau haram ya? Nah, dia berhati-hati.
kalau meragukan, dia sengaja meninggalkan perkara yang samar tadi. Karena khawatir ternyata haram gitu loh. Nanti kita lewati hadisnya nanti. Hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Jadi wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang masih samar. Masih tersamarkan, belum jelas kehalalannya, belum jelas keharamannya. Idza istabatil umur, apabila perkaranya samar, walam tadri hal hiya halal am haram, dan dia tidak tahu. Dia tidak tahu atau perkaranya tidak diketahui, apakah dia itu halal atau haram. Fal wara' an tatrukaha lillahi azza wa jalla, masyaallah. Maka yang wara' dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ada misalkan ada makanan syubhat misalkan. Ini makanannya dagingnya ada campuran apa? Campuran daging babi ini. Samar, ragu, enggak jelas dan memang posisinya meragukan, itu lebih baik cari amannya. Paham ya? Cari amannya. Karena kadang-kala kalau kita sengaja memberanikan diri dalam kondisi yang belum jelas, samar, khawatir nanti malah apa? Justru masuk dalam perkara yang haram. Mafhum? Tapi kalau jelas perkaranya, mungkin karena persaingan dalam bisnis, sama-sama jualan bakso misalkan, kemudian ada isu miring, si fulan jual baksonya daging babi misalkan. Padahal yang diajak ngomong ini yang bikin langsung gitu loh. Dan yang bikin langsung ini murni daging sapi, original 100% sapi gitu loh. Paham ya? Dia nggak akan percaya. Tapi kalau kita di tempat orang lain, yang di situ kita tidak paham situasi, kondisi, bagaimana keadaannya, ada orang mengatakan kalau jajan jangan di toko sebelah sana, itu dagingnya ada campuran daging babinya. Kalau kita meragukan dan tidak dapat informasi yang lain, jangan kita malah masuk. Paham ya? Sampai jelas perkaranya. Mafhum? Khawatir nanti kalau ternyata kita masuk, benar ternyata rica-rica B1 misalkan. B1 itu babi ya, atau B2 itu babi, B1 itu anjing. Allah istilah mereka seperti itu. B1 ya, itu anjing, B2 itu babi. Allahul musta'an. Jadi kalau perkara yang samar, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Karena apa? Nanti kita jelaskan, nanti yang halal jelas, yang haram jelas. Wa hadza sayati fi hadzal hadis tali. Dan ini akan datang pada hadis yang berikut ini. Kita baca berikutnya. Qala Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, karena matanya ini diambil dari kitab Bulughul Maram. Matan Kitabul Jami' diambil dari kitab apa? Bulughul Maram. Sedangkan Bulughul Maram karya siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi. Man ittaqa syubhat faqad istabara ali dinihi wa irdih. Penting ini. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, perkara samar, maka sungguh dia telah mensucikan untuk agamanya dan kehormatannya. Menjaga kehormatannya, menjaga agamanya. Kalau perkaranya samar, enggak jelas halal atau haram, kita lihat hadisnya. Wa 'an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa Nu'man bi isba'ihi ila dhunayhi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Dalam riwayat ada tambahan umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Artinya dari hadis Nu'man Bashir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, suatu ketika aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam keadaan Nu'man Bashir radhiyallahu anhu menurunkan barakallahu fi dengan kedua jarinya kepada kedua telinganya, maksudnya benar-benar dekat dan dengar gitu ya. Jadi bukan dengar dari jarak jauh, mendengarkannya benar-benar dekat sehingga akurat khabarnya. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan antara keduanya, antara yang halal dan haram ada perkara-perkara yang samar. Yang samar dalam artian belum jelas kehalalannya, belum jelas keharamannya, samar. Yang mana perkara samar ini la ya'lamuhunna katsiran minan nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini berbahaya nih. Kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara yang samar tersebut. Bagaimana solusinya kalau samar?
Faman ittaqa syubhati faqad istabara'a li dinihi wa irdihi. Ini bagus sekali pertama ini. Maka barang siapa yang waspada, berhati-hati, meninggalkan perkara syubhat, sungguh dia telah mensucikan untuk agamanya dan kehormatannya. Bersih, aman dia. Enggak jelas, tinggalkan, selesai. Dia tidak memberanikan diri mencoba, tidak. Karena khawatir gitu. Khawatir kalau dia coba ternyata haram. Paham ya? Khawatir dia makan ternyata haram. Khawatir dia minum ternyata haram. Khawatir dia ambil ternyata itu milik orang lain haram misalkan. Paham ya? Naam. Tapi ingat, yang sengaja masuk dalam perkara syubhat, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, masuk ke dalam lingkupan syubhat tadi itu, yang perkara yang belum jelas halal haramnya, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala kambing yang mengembala di pekarangan orang lain, di sekeliling pekarangan orang lain. Walaupun hijau rumputnya, dia awal mulanya ngembalanya di pinggiran, tapi suatu ketika posisinya kambingnya tertarik dengan rumput-rumput yang hijau tadi, akan masuk ke wilayahnya, dan orang ini pun tidak bisa mengendalikan, ikut masuk juga. Ujung-ujungnya cepat atau lambat itu akan masuk dalam jeratan syubhat tadi. Kalau dia ikut campur masuk dalam syubhat, perkara yang enggak jelas tadi. Yusiku an yalta'afi, ya kan? Nah, hampir-hampir dia pun akan terjerumus masuk ke dalam wilayah orang tadi. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sungguhnya setiap raja itu punya wilayah kekuasaan. Paham? Ala wa inna himallah maharimuh, ketahuilah sungguhnya wilayah Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah taala adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau dia masuk dalam lingkupan tersebut, melanggar perkara syubhat tadi, dikhawatirkan dia melanggar perkara yang telah haramkan. Paham ya? Sudah ada pagarnya, ada bentengnya, dia dekat-dekat gitu loh. Akhirnya tertarik sesuatu yang hijau di dalamnya, cepat atau lambat dia ikut masuk juga. Karena apa? Karena binatang yang dia gembala tadi masuk gitu loh. Wal'iyadzubillah. Mafhum? Nanti kita lihat syarahnya lebih jelas lagi. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada semacam gumpalan darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Paham ya? Gumpalan darah sudah menjadi daging. Apabila baik maka balik semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak, rusak juga semua jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah kalbu. Kalbu dimaknakan hati juga boleh, ada yang maknakan jantung pun silahkan, urusan masing-masing. Paham ya? Naam. Karena konsekuensinya nanti harus sama terus. Kalau dia mengartikan jantung, ya nanti kalau mengartikan di makna yang lain, innal quluba dha'ifah wasyubha khattafah, sesungguhnya jantung manusia itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Karena dimaknakan itu jantung juga. Tapi ana maknakan hati ajalah yang mudah. Paham ya? Naam. Ketahuilah yaitu adalah hati. Kalau hatinya baik, insyaallah semua pun akan baik. Tapi kalau hatinya rusak, semua pun akan rusak. Paham ya? Naam, seperti itu. Jadi kalau ada ngartikan jantung, jangan dikritik ya. Di kamus ada dua artinya. Jantung bisa, hati bisa. Yang selamat qalbu, enggak diartikan. Paham ya? Naam. Mafhum? Indonesia, bahasa Indonesia itu. Naam. Kita lihat sini. Qala asy-syekh Shalal Fauzan asbahullah wa ahwan Nu'man bi usbu'aihi ila udhunaihi, dan Nu'man Bashir menundukkan dengan kedua jarinya kepada apa? Kepada kedua telinganya, maksudnya benar-benar dekat itu ya. Hadza li ta'kidin annahu sami'a hadza minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi, masyaallah. Ini menguatkan bahwasanya beliau benar-benar mendengar langsung dari Nabi SAW dengan apa? Sendirinya. Enggak melihat perantara. Walam yarwih an ghairih, dalam keadaan beliau tidak meriwayatkan dari orang lain langsung. Karena apa? Kalau mendekatkan kedua telinganya, ya kan? Istilahnya mendekatkan posisinya dengan apa? Dengan orang yang menyampaikan, dekat sekali. Paham ya? Naam, seperti itu. Mafhum? Naam. Hada haditsun 'azim min al-ahadits al-arba'ah allati taduru 'alaiha qawaidul Islam. Sembarangan ya. Ini adalah hadis yang sangat agung, yang besar, yang berputar padanya pondasi-pondasi kaidah-kaidah Islam.
Wa qad nadhamaha ba'dhum biqaulih, dan sungguh sebagian mereka mengumpulkan, bikin pantun, sebagian mereka dibikin pantun atau puisi dengan ucapannya, umdatud dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyati ittaqis syubuhati wazhat wada' ma laysa ya'nika wa'malan bin niyati. Artinya pondasi agama itu, tiang agama itu, pondasi inti dalam agama itu, indana menurut kami ada empat hadisnya dikondisikan. Yang empat ini min kalami khairil bariyati, sumbernya dari ucapan sebaik-baik manusia. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, ittaqus syubhat, hadis Nu'man bin Bashir ini. Jadi pondasi agama kita dikumpulkan oleh seorang penyair ada empat. Pertama, hadis Nu'man bin Bashir yang kita baca tadi. Paham ya? Kalau ada perkara syubhat, tinggalkan. Halal, amalkan. Haram, tinggalkan. Syubhat, untuk waspada, berhati-hati, biar selamat, tinggalkan. Paham? Sampai jelas perkaranya. Mafhum? Yang kedua, wazhat. Wazhat ini nanti kita lewati. Wazhat fima indallah yuhibbakallah, wazhat fima indan nas yuhibbakan nas. Paham ya? Merasa cukuplah engkau dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu, niscaya Allah telah akan cinta kepadamu. Dan merasalah cukup kamu, zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya kamu akan dicintai oleh manusia. Maksudnya apa? Tidak minta-minta. Jangan bermudah-mudahan ngemis, dikit-dikit minta uang orang lain, nyodorkan proposal, open donasi, penggalangan dana, minta-minta, nyebarkan kode barcode, kode barcode. Paham ya? Kode barcode itu kode barcode. Zaman sekarang tasawurnya mudah mereka. Enggak lagi pakai kotak-kotak dikasih lubang, itu enggak lagi sudah. Pakai kertas, ada kode barcode, sodorkan, sekian selesai. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, ingat-ingat, izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Rasakanlah, cukupkanlah dirimu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Manusia mencintaimu. Maksudnya jangan minta-minta gitu loh. Paham ya? Hidup sederhana enggak masalah, tapi minta-minta jangan. Haram. Nah, ini pentingnya kita menjaga kehormatan diri dan apa? Dan harga diri, muru'ah. Kita lihat, karena ancamannya ngeri loh minta-minta itu. Satu aja udah ngeri sekali, merinding rasanya ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dengan semakna, wala yazalu rajulu yas'al hatta ya'tiya yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Senantiasa ada orang yang senantiasa minta-minta terus sampai nanti datang dari kiamat dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Sekerat daging enggak ada sama sekali. Ngeri barakallahu fi. Allahumma sallim. Jadi dihindari. Jangan bermudah-mudahan. Karena kalau ingin dicintai oleh orang, ya kita enggak minta-minta. Kalau bisa malah beri. Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ngasih, memberi lebih baik daripada minta. Mafhum? Naam. Kemudian Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaihi menyebutkan juga dalam kitab Damul Mas'alah, jam'ut tabarru'at laysat min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana, open donasi, penggalangan dana bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ingin bantu aja. Ngasih aja. Transfer aja. Enggak usah bergaya open donasi, penggalangan dana. Orang mau nitip silahkan, tafadhol, kita kasihkan. Iya kan, tapi kalau kita open, kita buka donasi, hindari. Nah, kita lihat sini barakallahu fi. Kemudian wada' ini nanti, nah hadis yang sering kita dengar itu, makna barakallahu fi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Wa amalan bin niyah, yang keempat, dan beramalah dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Jadi baik buruknya hasilnya tergantung dengan niatnya. Dulu di dunia dia nanam apa? Kalau yang dia tanam itu kebaikan, kelak di akhirat dia akan memanennya. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang di dunia dia menanam, kelak di akhirat dia akan menanennya. Arba'atu ahadits, 4 hadis. Ittaqus syubhat wa huwal hadits alladzi ma'ana. Kita lewati. Ittaqus syubhat, jauhilah syubhat, hadis yang bersama kita tadi. Wazhad
Hada sayati fi qawlihi izhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas warghab fi ma 'indallah yuhibbukallah. Maksudnya cukupkanlah, jangan kau minta-minta terhadap perkara yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Dan carilah, cintailah, mintalah pada perkara yang ada di sisi Allah. Jangan minta kepada Allah Ta'ala. Yuhibbukallah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Mencukupkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dikenal juga namanya al-qanaah. Al-qanaah itu adalah barakallahu fiik, al-iktifa bil mawjud walau kana qalilan. Merasa cukup dengan sesuatu yang ada walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi dirasakan seperti itu. Kalaupun sedikit tapi ada, dia rasakan cukup. Itu makna qanaah. Paham ya? Qanaah bukan berarti enggak makan, enggak minum ya, itu salah juga. Paham ya? Tapi ketika sedikit dia syukuri, dirasakan cukup. Ketika banyak, tambah bersyukur lagi. Mafhum? Naam. Kita lihat lagi. Hadaz zuhdu. Inilah makna zuhud. Makna zuhud di sini maknanya adalah tidak menoleh, tidak kepengen, tidak mengharapkan apa yang ada pada manusia. Rezeki orang lain biarkan. Itu ekonomi orang lain. Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Lihat orang lain hidupnya sukses, hidupnya berhasil, hidupnya enak, iri. Yang irimu nggak mau kerja juga. Allah musta'an. Yang iri ini pun berpangku tangan juga, santai-santai aja dia, malah main judi online. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Ingat, rezeki orang lain, rezeki kita sudah diatur semuanya oleh Zat yang Maha Kuasa, yang menunjukkan agama Islam kita adalah sempurna. Enggak ada yang salah sasaran. Ini rezeki itu si fulan, ini si alan, enggak pernah salah sasaran. Makanya antum dan kita iri dengan rezeki orang lain itu salah. Orang lain dapat rezeki, alhamdulillah, itu rezeki dia. Biarkan dia bersyukur. Kita yang punya kita syukuri. Jangan kita kufuri. Sedikit kita tetap bersyukur, ketika banyak lebih bersyukur lagi. Yang salah itu iri dengan rezeki orang lain. Si fulan sukses ya, si fulan hidupnya kok enak, si fulan kok rezekinya lancar sekali. Kelihatan nggak pernah jualan, nggak pernah dagang, tapi kok bisa makan ya. Ternyata dia apa? Juragan, jual beli online. Online kan di rumah aja dia, ya kan? Tapi ada usaha dia, nggak berpangku tangan. Makanya ada di sana 3 perkara yang harus kita miliki agar tenang hatinya, tentram pikirannya. Pertama, ikhtiar, usaha. Kedua, doa. Ketiga, tawakal. Paham ya? 3 poin ini kalau antum atau kita bisa mengkondisikan tenang pikiran, tentram hatinya. Ikhtiar, usaha. Orang berusaha. Bagaimanapun prosesnya, usahanya, profesinya, selama itu halal, ikhtiar sudah dilakukan. Setelah ikhtiar apa? Berdoa, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Rabb kami. Hasilnya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Namanya tawakul. Pasrah sudah ikhtiar, sudah berdoa, pasrah, mau apa lagi? Iya kan? Yang namanya rezeki tidak akan nyasar, tepat pada sasarannya. Sudah berusaha, masya Allah nih, berangkat awal, biar nanti pelanggannya banyak, konsumennya banyak. Ternyata yang datang sedikit, sabar, proses. Pentingnya kita memahami proses dalam apa? Di dalam berikhtiar, barakallahu fi. Karena kadang-kadang orang hanya lihat hasilnya. Si fulan masya Allah sukses sehari langsung habis sekian kilo ya misalkan. Barakallahu fi. Dia nggak lihat prosesnya. Dulu awal kali itu dia banting tulang peras keringat juga. Paham ya? Cuman karena sudah takdirkan sukses, masya Allah. Jangan lihat suksesnya aja, prosesnya di awal kita lihat juga. Sebagai pelajaran buat kita bahwasanya perjuangan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Paham ya? Kita lihat sini, barakallahu fiik. Kata beliau, wada' ma laysa ya'ni, dan tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat untukmu. Kana fi hadisil hasan alladzi sayati, sebagaimana hadis hasan yang akan kita lewati nanti. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk bagusnya Islam seorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi perkara yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Kalau bermanfaat dia amalkan. Wa qalu i'malan bin niyatin, penting ini, dan amalkanlah dengan niatan. Jadi kalau orang mengamalkan syariat itu niatnya karena siapa? Karena Allah. Jangan mengamalkan syariat, mengamalkan sunnah niatnya karena dilihat orang. Paham ya? Jadi syariat ini sempurna ya. Syariat ini baik yang di pondok pesantren, baik yang di rumah, baik yang di markis, itu sama aja, syariat nggak berubah. Jangan syariat diamalkan ketika di pondok, liburan jadi santri oleng. Jangan, itu salah santri oleng itu ya. Santri oleng itu dia ngamalkan syariat ketika di pondok,
ketika liburan syariat sudah dia lepas kembali ke adat, itu salah. Paham ya? Syariat itu berlaku umum. Mau di pondok, di luar pondok diamalkan. Paham ya? Dimanapun dia dapat syariat, sami'na wa ta'na, amalkan dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngamalkan syariat jangan karena si fulan, karena alam. Si fulan enggak ngamalkan, ana juga enggak ngamalkan. Si fulan itu enggak ngerjakan, ana juga ngerjakan. Itu nanti berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Antum ingat padang mahsyar ketika dikumpulkan semua manusia, apakah berduaan mereka? Sendiri-sendiri, enggak ada si fulan dengan si alan, teman akrabnya enggak ada, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa berkhitan, bayangkan. Jadi kalau di dunia ini mau ngamalkan syariat atau nunggu si fulan, enggak jalan. Ya kalau si fulan ngamalkan, kalau si fulan enggak ngamalkan, ya kan? Makanya syariat itu berlaku umum. Baik ketika liburan, bagi para santri atau ketika di luar liburan, baik ketika di dalam markis, di luar markis, ya, di dalam pondok, di luar pondok, syariat tetap syariat. Paham ya? Sami'na wa ta'na. Paham ya? Na'am. Pastikan menjadi santri teladan, bukan menjadi murka, murid durhaka. Naam. Ya, hati-hati. Atau jadi mantan santri kalau belajar bagus, tapi kalau tidak menjadi pengajar, tidak juga belajar. Jangan. La takun kun aliman aw muta'alliman wa la takun salisan. Kun aliman aw muta'alliman wa la takun salisan. Ini bagus sekali nasihat. Ana terlupakan rujukannya, bagus sekali. Jadilah kamu pengajar atau belajar. Jangan menjadi yang ketiga, nganggur. Enggak pernah belajar, ngajar pun enggak, ngakunya PNS. Ternyata pengangguran nomor 1. PNS pengangguran nomor 1. Jangan, barakallahu fiik. Ima belajar, ima ngajarkan ilmu. Tapi nganggur, jangan. Karena pengangguran biasanya berpeluang syaitan untuk masuk, menggoda, membujuk, merayu, menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Mahum. Kita ambil sampai titik itu. Kama hadza kama fi hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja semua amalan itu diiringi dengan niatnya, dan setiap orang yang mengamalkan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya karena Allah, dapat pahala. Niatnya karena manusia, tercoreng, terhilangkan pahalanya. Niatnya karena biar viral, biar dipuji, disanjung, hati-hati. Riya menghancurkan amalan yang terkenai riya tersebut. Pastikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadil ahaditsu al-arba'ah taduru 'alaiha qawaidul Islam wa hiya ahaditsu 'azimatun masyaallah. Kata beliau, 4 hadis ini berputar di atasnya kaidah-kaidah pondasi agama Islam ini, yang mana itu adalah hadis-hadis yang sangat agung. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik, penjelasannya ya secara terperinci. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.